Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 2 Januari 2024. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Basilius Agung lahir pada tahun 329 di Kaisarea, ibu kota provinsi Kapadokia di Asia Kecil. Ia berasal dari Konstantinopel dan Athena. Di Athena, ia menjalin persahabatan dengan Gregorius dari Nazianze, teman kelasnya. Setelah menamatkan pendidikannya, Basilius kembali ke Kaisarea dan menjadi pengajar retorika. Atas pengaruh kakak dan kedua adiknya, Basilius mulai tertarik pada corak hidup membiara. Maka ia berhenti mengajar dan mempelajari corak hidup membiara. Basilius membangun biara pertapaan di Pontus dan diberi gelar sebagai Bapa Perintis Hidup Membiara di Gereja Timur. Di Gereja Barat, pengaruh Basilius dikenal melalui Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin dan Abbas Biara Monte Cassino. Pada tahun 370, Basilius diangkat menjadi uskup Kaisarea menggantikan uskup Eusebius. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang berwatak tegas dan bersemangat. Kepandaian dan kesucian juga kerendahan hatinya menjadikan Basilius tokoh panutan bagi umatnya dan uskup-uskup lainnya. Basilius meninggal pada 1 Januari tahun 379. Ia digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Santo Gregorius dari Nazianze lahir dari keluarga yang saleh dan diberkati oleh Tuhan. Ibunya beserta kedua adiknya juga diakui gereja sebagai orang kudus. Gregorius menjalani pendidikannya di Nazianze, Alexandria dan Athena. Di Athena ia bertemu dengan Basilius, teman kelasnya. Mereka berdua bersahabat dan bersama dengan Basilius, Gregorius mengasingkan diri di sebuah pertapaan di Pontus. Tetapi kemudian karena desakan dari ayahnya, Gregorius kembali ke daerah asalnya. Di sana ia ditabiskan menjadi imam dan kemudian ditabiskan menjadi uskup. Ketika berumur 50 tahun, Gregorius diangkat menjadi uskup agung Konstantinopel. Di Konstantinopel, ia menyaksikan hidup iman umat yang sangat menyedihkan karena terpengaruh ajaran sesat Arianisme yang sudah menyebar luas. Gregorius memulai karyanya sebagai uskup dengan membangun sebuah gereja darurat. Gereja itu disebut Anastasis yang berarti kebangkitan. Kepada umat, Gregorius selalu berkata, kita harus menghadapi kaum Arian dengan budi bahasa yang manis dan kesabaran yang tinggi. Gregorius juga disebut sebagai pujangga gereja karena tulisan-tulisannya. Dan apa yang ia tulis sungguh-sungguh sampai dengan hari ini menjadi pegangan dalam iman gereja. Gregorius meninggal pada tahun 390. Oleh gereja beliau diberi gelar kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Dan ia menjawab, bukan.
Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab juga bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom. Ketika beberapa waktu yang lalu, saya memberikan khotbah Natal Ekumene di salah satu perusahaan. Ada umat yang bertanya kepada saya begini, Bapak titelnya apa? Sarjana teologi atau master teologi? Lalu saya katakan kepada ibu yang bertanya itu, Ibu, titel saya RM, kepanjangan dari Romo. Sudah itu aja titelnya, tidak perlu pakai gelar-gelar akademis. Kadang dalam hidup ini banyak orang yang bangga dengan sederetan gelar akademis yang diraih. Saya cukup dengan titel Romo saja. Ini sudah membuat saya bangga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan kisah dalam bacaan kemarin tentang gembala yang memastikan kabar gembira yang mereka dengar. Kini tampil beberapa orang Yahudi dari Yerusalem, yakni beberapa imam Yahudi dan orang-orang Lewi, bukannya hendak memastikan kabar gembira, bukan, tetapi mereka hendak menyelidiki dan meredam perbuatan-perbuatan Yohanes. Mereka bertanya kepada Yohanes, siapa sih elu? Siapa engkau? Apakah engkau Mesias, Elia, Nabi yang akan datang? Dan Yohanes dengan jujur mengatakan identitas dirinya, bahwa ia bukan Mesias, bukan Elia ataupun Nabi yang akan datang. Lantas siapakah Yohanes itu? Ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ia adalah sang perintis jalan Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kontras sekali antara bacaan kemarin dengan bacaan hari ini. Kemarin para gembala dikisahkan pulang dengan sukacita sambil memuji Allah. Sementara hari ini para imam dan orang Lewi yang kepo atau kepengen tahu aja, mereka pulang dengan diliputi kecemasan dan gusar atas seruan pertobatan Yohanes. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita menjadi pribadi yang kepoan, menjadi pribadi yang mudah cemas dan gusar mendengar seruan pertobatan dan warta sukacita Injil? Semoga kita tidak menjadi pribadi yang demikian. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.